BTTH Kaisar Api, episode 75. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pedang panjang perak di tangan Mu Feng memancarkan cahaya mengerikan ke langit, lalu kecepatannya meningkat drastis. Pedang itu melesat dari tanah dan menuju pusaran berwarna darah. Kamu harus mengejar, gumam Mu Feng, dan Mu Feng juga menemukan bahwa pusaran berwarna darah itu tampaknya akan menjadi gelap gulita. Terlebih lagi, roh-roh jahat dalam pusaran berwarna darah itu juga tampaknya telah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Xiao Yan. Anak manusia ini tampaknya memiliki sesuatu di telapak tangannya. Sepertinya ada sesuatu yang familiar bagiku. Yin Xie juga berkata dengan dingin, tetapi yang Yin Xie tidak pahami adalah bahwa kekuatan Xiao Yan baru berada di tahap awal Do di bintang 4. Kekuatannya meroket ke level Do Emperor bintang 7, tetapi ini tidak mengubah fakta kegagalannya. Pada analisis akhir, manusia-manusia ini terlalu sok penting, mengira bahwa dengan kekuatan segelintir orang ini, mereka dapat menekan diri mereka sendiri lagi. Saya membayar harga yang sangat mahal untuk segel ini. Waktunya berubah. Meskipun masih sedikit kurang untuk menyerap kekuatan ini dengan sempurna, mari kita tangani manusia ini dulu. Biarkan keyakinan terakhir manusia ini hancur, menunjukkan ekspresi putus asa dan ngeri. Yin Xie selesai berbicara tanpa ragu. Di pusaran hitam dan merah, hantu yang sangat jahat perlahan terbentuk. Brengsek, Xiao Yi, waktu pengisian ulang pedang kuno pemurnian ini terlalu lama. Xiao Yan juga merenung. Jelas, roh-roh jahat saat ini juga menemukan sesuatu yang salah dan tidak berniat menunda waktu. Dalam hal ini, jika pedang pemurnian kuno ini tidak dapat menembus tepi pusaran berwarna darah jahat, maka kekuatan teratai pemusnahan akan sangat berkurang. Ini kesempatan terakhir mereka. Karena itu, Xiao Yan tidak berani ceroboh. Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Mu Yingbei menggigit bibirnya dan berkata dengan suara seperti lonceng perak. Jangan melawan, aku masih butuh waktu sebentar. Xiao Yan juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bersikap munafik, jadi dia pun peduli. Ya, Mu Yingbei pun menjawab dengan lembut, lalu tak berhenti, seluruh tubuhnya dikerahkan semaksimal mungkin, menghadapi hantu di pusaran berwarna darah itu. Mu Yingbei juga tahu bahwa serangan Xiao Yan waktunya agak singkat, dan dia tidak boleh terpengaruh oleh hantu ini, kalau tidak, kesempatan mereka untuk melakukan pukulan terakhir juga akan hilang. Harimau suci Tianhuo juga menyadari keseriusan masalah ini, dan tidak memulai dengan Mu Yingbei, melainkan melindungi Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan sedang penuh semangat, dan segera menjaganya agar tidak terjadi kesalahan. Mu Yingbei berubah menjadi api biru dan menuju ke hantu di pusaran berwarna darah. Pada saat yang sama, Mu Feng juga berubah menjadi cahaya biru misterius, menuju hantu di pusaran berwarna darah. Yin Xie juga tampaknya telah menemukan dua napas ini, tetapi ia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, Kaisar Do Bintang 4 tahap awal dan manusia di puncak Kaisar Do Bintang 4 tidak cukup baginya untuk menganggapnya serius. Tapi api pada wanita ini, sepertinya itu seperti api suci. Yin Xie juga melihat api biru di tubuh Mu Yingbei, menyebabkan hantu-hantu hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bubar, dan dia juga merasa ragu. Lupakan saja. Mari kita tangani anak manusia ini dulu, kalau tidak, kekuatan pemurnian dalam tubuhnya akan sangat membatasiku. Hamba setia dunia hantu, hancurkan musuh di depanku. Suara berat itu juga terdengar dari mulut jahat itu, lalu suatu tempat di luar pusaran berwarna darah berputar dengan aneh, dan ki hantu yang tak terhitung jumlahnya juga berkumpul dengan liar. Pergilah, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan segera lahir. Konon setiap kaisar hantu punya tunggangan khusus. Prasasti 9 jiwa juga teringat sesuatu. Keluarlah. Saat suara menyeramkan dan mengerikan itu terdengar, suatu ruang di pusaran berwarna darah itu bergetar hebat. Seketika, hantu-hantu hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan gila-gilaan, dan sebuah lengan hitam pekat berukuran puluhan meter yang dikelilingi oleh hantu-hantu juga muncul dari ruang yang menggeliat. Hanya satu lengannya saja yang panjangnya beberapa puluh meter, dan volumenya dapat dibayangkan. Susu. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan seluruh pusaran berwarna darah bergetar sedikit. Pada saat yang sama, Mu Feng juga datang ke langit, lalu memejamkan matanya sedikit, wajahnya serius, dan dia cepat bergumam, Yin dan Yang, 5 elemen, Qiankun dan 8 trigram. Hancurkan kejahatan. Setelah Mu Feng selesai berbicara, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan juga muncul padanya, tetapi dengan munculnya kekuatan ini, tubuh Mu Feng pun ikut ambruk. Jelas,
harga pukulan ini cukup tinggi, dan Mu Feng pun tak ragu lagi. Dengan cahaya biru yang menjulang tinggi, ia menghadapi lengan raksasa di pusaran berwarna darah itu. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangan Mu Feng datang dalam sekejap, dan pada saat yang sama, roh-roh jahat di pusaran berwarna darah juga melebarkan mata mereka, dan pakaian mereka tampak tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin? Ruang teleportasi benar-benar hancur. Pupil mata Yinxie mengecil, lalu dia merasakan ruang di tepi pusaran berwarna darah itu tiba-tiba kehilangan kontak dengannya. Susu, asteris manusia. Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Yinxie juga menemukan ada yang salah dengan Mu Feng, manusia biasa di level Kaisar Do Bintang 4 ternyata mampu mengganggu ruang teleportasinya sendiri. Ini tidak pernah terdengar. Batuk-batuk, Xiaoyan, aku serahkan sisanya padamu. Mu Feng berusaha sekuat tenaga untuk melancarkan serangan, dan kemudian dia jatuh dari pusaran berwarna darah di langit. Seakan-akan pukulan tadi telah menguras seluruh tenaganya. Anak ini benar-benar memiliki teknik kultivasi yin yang bagua. Prasasti 9 jiwa juga sangat terkejut. Anak ini agak luar biasa. Chang Yu juga menyadari bahwa sejak serangan Mu Feng, ruang aneh di pusaran darah yang digunakan Yinxie untuk memindahkan tunggangannya tampaknya telah kehilangan kontak dengan Yinxie, tunggangan yang mengerikan itu. Ruang itu juga berhenti muncul, dan terputus oleh Mu Feng. Teknik kultivasi Bagua Yin yang ini adalah musuh paling ampuh untuk mengendalikan hantu di alam hantu, selain 20 prajurit jahat di alam hantu. Aku tidak menyangka anak ini begitu mahir dalam latihan gosip Yin Yang, ujar prasasti 9 jiwa dengan kagum. Pada saat ini, Mu Feng yang jatuh dari kejauhan juga menggunakan seluruh tenaganya, lalu jatuh lurus seperti meteorit. Kerja bagus, serahkan sisanya pada Xiaoyan. Yueru pun segera mengambil alih Mu Feng dan memberikan beberapa pil pemulihan kepada Mu Feng, lalu menatap langit. Bertarung. Pada saat ini, hubungan antara ruang aneh di tepi pusaran berwarna darah dan roh-roh jahat telah dihancurkan oleh Mu Feng, tetapi lengan yang panjangnya beberapa puluh meter muncul di hadapan semua orang. Sebuah lengan gelap berukuran beberapa puluh meter perlahan jatuh dari ruang aneh itu, dan lengan itu penuh dengan aura jahat. Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit, mata indahnya sedikit berkerut, matanya tertuju pada lengan, karena Mu Yingying merasakan aura jahat darinya. Maju. Mu Yingying mengangkat tangan gioknya sedikit, dan api biru pun bergerak menuju lengan hitam pekat itu. Api biru-biru itu baru saja menyentuh lengan hitam pekat itu, dan langsung menimbulkan konfrontasi yang mengerikan. Sudah waktunya. Sucikan pedang kuno. Di tempat lain di langit, pupil mata seorang pria berbaju besi api tiba-tiba terbuka, dan kekuatan puncak Kaisar Do Bintang 7 bercampur dengan kekuatan pemurnian yang luar biasa dahsyat memenuhi langit. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Sayang sekali hal itu tidak layak disebutkan di hadapanku. Yinxie juga menyadari bahwa pupil mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan kekuatan puncak Do di Bintang 7 terungkap sepenuhnya. Namun Yinxie tidak panik. Lagi pula, sebagai salah satu kaisar hantu kembar terbaik di dunia hantu, Yinxie juga memiliki keyakinan untuk menjadi miliknya, dan ia juga tahu bahwa Xiaoyan, kekuatan mendadak Kaisar Do Bintang 7, hanyalah sekilas. Itu saja. Namun, meskipun Yinxie tidak takut, kekuatannya saat ini belum mencapai puncaknya, jadi dia sama sekali tidak membencinya. Dia berada di dalam pusaran berwarna darah, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba membengkak. Kemudian, di atas tepi pusaran berwarna darah, energi hantu yang menakutkan tiba-tiba muncul, menatap Xiaoyan dengan agresif. Kekuatan ini memang obat mujarab, tapi kekuatan pemurniannya terlalu merepotkan, tapi ini sangat nikmat bagiku sekarang. Yinxie juga bergumam sambil tersenyum. Membersihkan. Xiaoyan berteriak keras, lalu menggenggam erat pedang putih susu kuno di tangannya. Sesaat kemudian, pupil matanya mengecil, dan pedang putih susu kuno di tangannya tiba-tiba menebas pusaran berwarna darah itu. Sabu-sabu, pedang kuno berwarna putih susu yang mengerikan itu memancarkan cahaya pedang api putih susu sejauh ratusan meter, melesat menuju pusaran berwarna darah. Kecil, Yinxie juga berkata dengan nada menghina. Cahaya pedang api putih susu setinggi ratusan kaki terpancar dari pedang kuno pemurnian, lalu meraung ke arah pusaran berwarna darah, tetapi anehnya cahaya pedang setinggi 100 kaki itu tidak menimbulkan fluktuasi apapun di angkasa, seolah-olah itu adalah manusia pedang yang paling damai pada umumnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Di pusaran berwarna darah, jejak tangan Yinxie berubah dengan cepat, dan sesaat kemudian, aura hantu muncul di tepi pusaran berwarna darah. Aura itu juga bergerak dengan momentum yang seperti bambu patah dan menghilang di balik cahaya pedang putih susu.
Satu putih, satu hitam dan dua kekuatan mendekat dengan cepat, dan saat berikutnya terjadi tabrakan hebat. Dor, dor, dor. Ledakan yang mengerikan itu pun menyebar dalam lingkaran demi lingkaran. Cahaya pedang putih susu dan sinar cahaya jahat yang terdiri dari hantu saling bertautan dengan ganas. Saat dua kekuatan yang sangat berbeda sifatnya saling bersentuhan, sebuah ledakan dahsyat meletus. Keduanya baru saja bersentuhan, dan sempat buntu. Entah kenapa, energi hantu hitam pekat itu dikalahkan oleh api putih susu. Terlebih lagi, serangan Xiaoyan tidak hanya mengandung suhu tinggi yang sangat mengerikan, tetapi juga mengandung kekuatan pemurnian yang mengerikan. Kejahatan jahat ini benar-benar berani. Xiaoyan juga tertawa saat ini, karena Xiaoyan samar-samar menyadari bahwa sebagian besar serangan yang dilancarkan telah ditelan oleh pusaran berwarna darah. Namun, ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun. Lagi pula, pedang pemurni kuno ini bukanlah pembunuh sungguhan. Kekuatan pemurni ini hanya untuk menarik perhatian roh jahat. Kekuatan pemurnian adalah pengekangan suasana jahat dan suram dari hantu di dunia hantu, jadi ada juga adegan ini. Saat berikutnya, kebuntuan antara kedua kekuatan juga berakhir, seolah-olah cahaya pedang api putih susu telah meraih kemenangan telak. Dengan mundurnya Ki Hantu, ukuran pusaran berwarna darah juga menyusut dari beberapa puluh meter menjadi jangkauan beberapa meter. Melihat ini, Mu Yingying di samping juga memandang Xiaoyan dengan sedikit lega, dan menemukan bahwa urat biru Xiaoyan meledak saat ini, dan kemudian dia mengendalikan pedang kuno putih susu di tangannya, dan aliran cahaya pedang yang stabil juga menguap, dan kemudian tanpa kecuali, diserang dengan keras ke dalam pusaran berdarah. Terlebih lagi, dengan serangan cahaya pedang api putih susu Xiaoyan, energi hantu yang sangat menakutkan dalam pusaran berwarna darah juga perlahan-lahan dimurnikan, dan volumenya sangat berkurang. Tuan, lengan sepanjang beberapa puluh meter yang dikelilingi oleh api biru Mu Yingying juga mengeluarkan beberapa suara yang sangat kesal. Bang bang bang, saat serangan Xiaoyan terus meningkat, lengannya yang dipenuhi aura jahat juga bergetar tiba-tiba, lalu berguncang hebat, api biru Mu Yingying mengelilinginya, dan sesaat kemudian, ia terkejut. Melaju cepat menuju lokasi Xiaoyan. Niatnya tampaknya adalah untuk membunuh Xiaoyan. Saat Mu Yingying diguncang oleh lengan jahat itu, wajahnya sedikit memucat. Jelas, kekuatan lengan itu juga sangat jahat dan kuat. Sabu-sabu, sesaat kemudian, lengan jahat itu tiba di sisi Xiaoyan, lalu kelima jarinya bertemu, dan kekuatan jahat yang sangat mengerikan pun muncul dalam sekejap. Melawan Tuhan, kematian, beberapa kata perlahan terucap dari lengannya, dan tepat saat suara di lengannya jatuh, kekuatan yang sangat jahat juga meletus seketika. Cahaya setinggi langit itu juga menyerang Xiaoyan dengan cepat. Ki Chengqi, tepat saat aura jahat hendak menyerang Xiaoyan, harimau suci api surgawi bergerak. Mata yang menakutkan dan dalam itu menatap cahaya hitam pekat yang menyerang Xiaoyan, dan saat berikutnya, pupil matanya menyusut rapat dan ruang di depan Xiaoyan membeku. Bahkan cahaya gelap pun tampak membeku, memancarkan kekuatan yang menakutkan, dan tetap berada di langit seperti patung es. Susu, melihat ini, lengan yang dipenuhi aura aneh itu pun bertindak cerdik dan tak berhenti terlalu lama. Sesaat kemudian, ia terbang ke pusaran berwarna darah. Kerja bagus, kata Yin Xie ketika melihat lengan itu, tetapi tak seorang pun menyadari bahwa di ruang gelap pusaran berwarna darah itu, ada sekelompok orang yang menyerang pusaran berwarna darah itu sebelum Xiaoyan. Kekuatan putih susu terus-menerus mengumpulkan yin jahat di dalam tubuh. Di bawah serangan terus-menerus cahaya pedang api putih susu Xiaoyan, tepi pusaran berwarna darah terus memancarkan ledakan yang mengejutkan, dan energi hantu gelap di tepi pusaran berwarna darah juga menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sudah waktunya, Xiaoyan juga melihat bahwa energi hantu di tepi pusaran berwarna darah hampir sepenuhnya menghilang, dan juga menyeringai, lalu menyimpan pedang kuno berwarna putih susu di tangannya dalam sekejap. Muncul seketika, kemudian pada saat berikutnya, ruang di sekitar tubuh Xiaoyan mulai sedikit bergoyang, dan pada saat yang sama, ruang di tepi pusaran berwarna darah juga bergoyang dengan cara yang sama. Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia tiba-tiba muncul di tepi pusaran berwarna darah. Kaisar Hantu Kembar, hadiah yang luar biasa untukmu, kata Xiaoyan dengan ekspresi tenang, lalu menatap pusaran berwarna darah di depannya. Saat kata-kata itu terucap, biji teratai halus di telapak tangan Xiaoyan pun seketika muncul, lalu Xiaoyan melambaikan tangannya dengan kuat, dengan sempurna menutupi biji teratai dan pusaran berwarna darah. Pada saat ini, wajah Yin Xie yang penuh dengan senyuman sangat sulit untuk dilihat, karena dia menemukan bau yang familiar pada biji teratai yang indah ini.
Sabu, teratai keheningan baru saja muncul, menyebabkan suhu di langit tiba-tiba naik, dan sudut mulut semua orang di tanah sedikit kering. Xiaoyan ini, apakah kamu masih manusia? Di tanah, Luo Guang dan Qiu Huoniao, yang awalnya ingin merepotkan Xiaoyan, tidak bisa menahan diri untuk berkata sedikit. Tidak bagus. Saat Yin Xie juga muncul di telapak tangan Xiaoyan, benih teratai yang halus itu, dia merasakan aura penuh kehancuran muncul secara spontan. Kalian pasti tahu kalau dia sekarang adalah kaisar hantu kembar sungguhan. Jika energi hantu di tubuhnya tidak kembali, maka melawan kaisar Do bintang 8 manusia bukanlah masalah. Hal itu akan membuat pembangkit tenaga listrik yang mengerikan seperti itu memancarkan rasa takut seperti ini. Jika begitu, serangan Xiaoyan juga sangat mengerikan. Melihat kemunculan benih teratai yang mengerikan ini, Yin Xie tidak tahu mengapa tampaknya ada rasa takut di lubuk hatinya, dan kemudian lengan yang sangat jahat di sekelilingnya langsung ditelan oleh Yin Xie, dan kemudian dua kekuatan perlahan muncul di depan Yin Xie, seperti sesuatu. Bum bum bum, begitu Lotus of Destruction muncul, ia menarik perhatian semua orang. Teratai keheningan saat ini sungguh luar biasa, karena di pinggirannya terdapat dua lingkaran energi penuh, yang satu merupakan lingkaran api bercampur 23 warna. Meskipun kecil, lingkaran ini mengandung energi yang sangat besar. Bahkan seorang petarung Do di bintang 5 pun tak berani meremehkan energinya. Lingkaran lainnya merupakan kekuatan tak kasat mata, yang sedikit mirip dengan perpaduan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Kekuatan ini merupakan perpaduan dari teknik pengekangan hantu milik Xiaoyan. Kekuatan penghancur teratai keheningan dan kekuatan misterius jimat pemakan jiwa berada di lapisan terdalam. Dan hanya Xiaoyan yang tahu bahwa lapisan terdalam teratai pemusnahan ini telah menyerap kekuatan banyak jimat pemakan jiwa. Jimat pemakan jiwa adalah 12 prajurit jahat dari dunia hantu, dan mereka memiliki musuh bebuyutan bagi kaisar hantu kembar ini. Bagaimana mungkin ada aura saudara Yanqi pada Xiaoyan ini? Perasaan yang paling intuitif adalah Mu Yingying, tetapi saat ini Mu Yingying merenung. Hanya ada dua akibat dari memiliki aura. Pertama, aura itu diambil paksa, dan kedua, aura itu diberikan oleh orang lain. Jelas, Mu Yingying tidak menyangka Xiaoyan akan memiliki kemungkinan kedua. Xiaoyan, jika kau berbuat terlalu berlebihan pada kakak Yanqi, aku akan berusaha sekuat tenaga membunuhmu. Sumpah serapah Wei Wei pun terngiang di hati Mu Yingying. Manusia sialan. Yin Xie juga memarahi, lalu terpaksa berhenti menyerap kekuatan pemurnian asli Xiaoyan dan kekuatan energi hantu di pusaran berwarna darah untuk memulihkan dirinya. Kedua kekuatan di tubuhnya juga mulai bertunas, menunggu untuk segera dilepaskan. Ide Yin Xie adalah menggunakan kekuatan pemurnian Xiaoyan yang luar biasa tadi, lalu kembali ke kondisi puncaknya. Tidak sulit untuk mengatakannya, selama kekuatan keduanya dapat ditransformasikan hingga batas tertentu. Tetapi yang tidak disadari Yin Xie adalah bahwa serangan kekuatan pemurnian yang mengerikan ini bukanlah kartu truf Xiaoyan. Ketika teratai pemusnahan menghantam pusaran dewa dengan keras, Yin Xie merasakan gelombang kehancuran. Akan tetapi, saat Xiaoyan menyerang teratai pemusnahan di atas pusaran berwarna darah, auranya pun melemah, dan ia memperoleh kembali kekuatan awalnya, Kaisar Do bintang 4. Meskipun Xiaoyan cukup senang dengan peningkatan kekuatan mendadak dari Seven Star Do Emperor tadi, Xiaoyan juga tahu bahwa ia masih harus menempuh jalannya sendiri, dan Xiaoyan masih mengerti alasan mengapa ia tidak bisa membuat seorang pria gemuk besar dengan satu suapan. Dengan dilepaskannya kartu truf Xiaoyan, Xiaoyan pun langsung kabur dari tepi pusaran berwarna darah itu. Karena Xiaoyan tahu bahwa teratai pemusnahan yang telah disempurnakan dan pesona pemakan jiwa dari para prajurit jahat alam hantu telah disuntikkan, dan kekuatannya tak diragukan lagi lebih kuat dari sebelumnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lebih dari sedikit lebih kuat. Bum bum bum. Tepat saat api pemusnahan yang mengerikan menyentuh tepi pusaran berwarna darah, kekuatan penghancur meletus dari langit. Pertama, lapisan terluar dari teratai keheningan, 23 warna kekuatan api secara paksa menghancurkan tepi pusaran berwarna darah, memperlihatkan celah yang mengarah ke pusaran berwarna darah. Setelah itu, teratai pemusnahan juga masuk dengan ganas melalui celah itu, dan kemudian di ruang gelap di dalam pusaran berwarna darah, seorang wanita berpakaian putih dengan roh jahat dan dua kekuatan muncul. Pusaran darahnya benar-benar hancur. Chang Yu juga bersemangat. Selama pertahanan terluar hancur, mereka juga punya harapan. Kekuatan macam apa ini? Yin Xie juga berkata dengan suara yang dalam, jelas dia tidak menyangka bahwa serangan Xiaoyan benar-benar dapat menghancurkan keterampilan hantu yang dia tunjukkan, yang membuat Yin Xie sedikit tidak percaya. Lupakan saja, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan, semuanya sudah berakhir.
Yin Xie juga menatap Xiao Yan dan berkata perlahan, lalu auranya tiba-tiba melonjak dan energi hantu di tubuhnya juga pulih 90%. Seketika, aura hantu yang mengerikan meledak keluar, dan kedua kekuatan itu pun muncul seketika, lalu menjelma menjadi baju zirah hitam di tubuh Kaisar Hantu Kembar Yingxai. Pada saat yang sama, Yibing Judao perlahan muncul di tangan Yin Xie. Armor Kaisar Hantu, pedang hantu. Wajah monumen 9 jiwa juga menjadi sangat jelek. Sialan, kukira sirah Kaisar Hantu dan pedang hantu juga hilang setelah menyegel roh jahat, tapi tak disangka ternyata disembunyikan oleh roh jahat. Prasasti 9 jiwa pun berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kekuatan armor Kaisar Hantu dan pedang hantu ini lebih baik daripada dirinya sendiri. Saat itu, ribuan tahun yang lalu, Kaisar Hantu Kembar mengandalkan kekuatan Kaisar Hantu tingkat 7 mereka yang kuat, dan dengan bantuan baju zirah Kaisar Hantu dan pedang hantu, mereka menyebabkan badai berdarah di Suan Santian. Dan sekarang, dengan kekuatan Kaisar Hantu Kembar, setelah menambahkan baju zirah Kaisar Hantu dan pedang hantu, saya khawatir bahkan Kaisar Tempur Bintang 9 pun memiliki ledakan kekuatan, belum lagi kekuatan Xiao Yan, Kaisar Tempur Bintang 7. Wah, harus kuakui kalau kekuatan Do Emperor Bintang 4-mu saja sudah mampu memancarkan kekuatan yang membuatku takut, tapi di dunia yang kekuatan adalah yang terpenting ini, saat kau bertemu denganku, kau masih agak rapuh. Pergilah ke neraka dengan rasa sesal. Susu, tawa mengerikan juga terdengar dari tebasan hantu Yin Xie. Tubuh Yin Xie yang berpakaian putih tampak gelap dan kokoh dengan latar belakang baju zirah Kaisar Hantu, dan pisau besar di tangan gioknya tergenggam erat, lalu aura mengerikan langsung muncul. Tepat saat teratai pemusnahan memasuki pusaran berwarna darah, suara jahat terdengar pelan, diikuti oleh cahaya pedang hitam yang sangat mengerikan sepanjang ratusan meter, dan suara agung juga muncul di langit. Di pusaran darah, Xiao Yan berada jauh, tetapi saat ini Lotus of Silence masih di bawah kendali Xiao Yan, dan juga berdiri sedikit di celah tepi pusaran berwarna darah. Sabu-sabu, cahaya pedang hitam legam langsung muncul dari pusaran berwarna darah, lalu menuju ke celah kecil di pusaran berwarna darah itu. Di mana celah kecil pada pusaran berwarna darah itu, tampaknya ada energi yang sangat panas datang dengan cepat. Dengan penampakannya itu, tampaklah seperti benih teratai yang agak halus yang perlahan-lahan menunggu untuk dilepaskan. Pergi, melihat serangan mengerikan itu mendekat, Xiao Yan juga mengerti bahwa ini adalah pukulan terakhirnya, dan segera memberikan semua energi pertempuran yang tersisa di tubuhnya kepada teratai pemusnahan. Cahaya pedang hitam pekat setinggi 100 kaki memancar dari kedalaman pusaran berwarna darah, dan sebutir biji teratai yang halus dengan cepat mendekat di celah tepi pusaran berwarna darah. Begitu keduanya mendekat, akan terjadi ledakan dahsyat. Keberhasilan atau kegagalan ada di sini. Bum bum bum, fluktuasi mengerikan terpancar dari pusaran berwarna darah dalam sekejap, dan pada saat yang sama, pusaran berwarna darah yang awalnya tak terhancurkan juga menunjukkan tanda-tanda disintegrasi, disertai gelombang panas. Saat berikutnya, serangan pedang hantu di tangan Yingxai dan teratai pemusnah milik Xiao Yan bertabrakan dengan ganas. Sabu-sabu, kedua kekuatan mengerikan itu pun bertabrakan hebat dalam sekejap. Teratai pemusnahan milik Bai Zhang Daomang dan Xiao Yan, yang berisi hantu mengerikan dan aura jahat, memancarkan ledakan mengejutkan dalam pusaran berwarna darah. Hanya dalam jarak beberapa meter saja di antara keduanya, ledakan dahsyat itu langsung menyebar. Pada saat ini, ruang gelap dalam pusaran berwarna darah juga menjadi lebih terang di bawah penerangan energi api yang menyala-nyala dari teratai keheningan. Pada saat yang sama, seorang wanita juga berdiri perlahan di pusaran berwarna darah, tetapi di atas pakaian putihnya terdapat beberapa armor berat. Pada armor tersebut, setiap pipinya yang sangat mengerikan disertai lingkaran cahaya yang mengerikan. Kekuatan juga muncul, tetapi senyum di pipi wanita itu saat ini juga cukup aneh. Di sisi lain, Xiao Yan juga berdiri menghadap pusaran berwarna darah, tetapi energi dendam di tubuhnya juga terbuang sia-sia dan hampir habis. Untungnya, Xiao Yan, seorang apoteker tingkat tinggi, hanya menemukan sedikit pil obat saat menatap pusaran berwarna darah tersebut. Dalam konfrontasi tersebut, sambil menelan pil obat, saat ini, Xiao Yan sudah tidak merasa kasihan lagi pada pil obat tingkat tinggi ini, ia melahapnya, dan saat pil obat tingkat tinggi itu memasuki tubuhnya, Xiao Yan juga bisa merasakan gelombang kekuatan yang sangat lembut mengalir perlahan. Di antara anggota tubuh dan tulangnya, energi dendamnya perlahan pulih. Batuk-batuk, detik berikutnya, armor api di tubuh Xiao Yan juga hancur, dan kemudian Xiao Yi yang tampan juga muncul di hadapannya, tetapi saat itu Xiao Yi diselimuti api putih susu. Lemah, sangat lemah. Pengaruh dari kerasukan pertama ini sungguh buruk.
Xiao Yi pun berkata dengan kesal, jelas saja kerasukan kali ini tidak mengeluarkan banyak kekuatan dan sudah berakhir. Tidak apa-apa, Xiao Yan juga tersenyum, menghibur Xiao Yi. Sejak Xiao Yi muncul di Du, kekuatan Xiao Yan juga telah menurun dari puncak Kaisar Do bintang 7 ke kekuatan aslinya. Pada tahap awal Kaisar Do bintang 4, tidak ada ketidaknyamanan fisik. Lagi pula, kekuatan yang meroket sebelumnya adalah total 3 Kaisar Do bintang 7. Kekuatan murni dari yang kuat, jadi tidak banyak berpengaruh pada Xiao Yan. Tebasan hantu ini adalah keterampilan terkenal dari Kaisar Hantu Kembar. Konon, ribuan tahun yang lalu, ada banyak sekali Kaisar Petarung bintang 7 yang tewas di tangan Kaisar Hantu Kembar. Prasasti 9 Jiwa pun berkata dengan suara rendah, "Kamu mengatakan serangan Xiao Yan atau serangan iblis jahat lebih kuat?" Chang Yu juga bergumam. Entah kenapa, Chang Yu selalu bisa merasakan 3 lapisan energi dalam teratai pemusnahan Xiao Yan yang indah. Meskipun kekuatan api terluarnya dahsyat, masih cukup untuk membangkitkan kekuatan yang membuat roh-roh jahat ketakutan. Energi tak kasat mata di lapisan dalam mengandung kekuatan jiwa yang mengerikan. Sedangkan kekuatan dalam biji teratai indah di lapisan terdalam, membuat Chang Yu merasa takut. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, bocah bernama Xiao Yan ini pasti punya beberapa rahasia. Bahkan aku pun tak berani menentang kekuatan yang melebihi benih teratai itu. Namun, kekuatan Kaisar Hantu Kembar saat ini masih jauh dari puncaknya. Mari kita lihat situasinya. Jika terjadi kesalahan, kita berdua akan segera bertindak. Kita harus membiarkan wajah-wajah baik ini lolos. Monumen 9 Jiwa juga berkata dengan sungguh-sungguh, lalu menatap tabrakan dahsyat di pusaran berwarna darah itu. Aneh, bagaimana mungkin ada kekuatan tak terlihat di sekitar Xiao Yan? Mu Yingying tidak peduli dengan kata-kata monumen 9 Jiwa, dia hanya menatap ruang di sekitar Xiao Yan dengan linglung. Ruang di sekitar tubuh Xiao Yan sedikit bergetar. Bum bum bum, benturan di pusaran berwarna darah itu semakin intens, dan cahaya pedang jahat berukuran ratusan meter dan teratai pemusnahan menyerang bersama dengan ganas. Hanya saja anehnya kekuatan keduanya tidak serta-merta meledak, karena di sekitar teratai pemusnah itu terdapat 2 kekuatan yang sangat mengerikan, sehingga cahaya pedang pun ikut terblokir secara paksa. Pada awal kontak, cahaya pisau dan energi api bertabrakan dengan keras, dan setelah beberapa saat, energi api hitam di lapisan terluar teratai keheningan dihancurkan oleh cahaya pisau, dan kemudian dengan hancurnya energi api terluar, teratai keheningan juga mengungkapkan kekuatan lapisan kedua, kombinasi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Sialan bocah, Yin Xie juga mendengus dingin, dan kemudian dengan dengusan dingin Yin Xie, cahaya pedang yang mengerikan juga menembus lapisan kedua Lotus of Destruction. Cahaya pedang hitam Baizhang sangat tajam, dan tiba-tiba menghancurkan lapisan kedua teratai keheningan. Dengan cahaya pedang yang mengerikan itu, lapisan kedua pertahanan teratai Nemesis pun hancur berkeping-keping. Teratai keheningan juga menampakkan wujud terdalamnya. Susu, sepertinya surga tidak menginginkan kebaikanmu. Yin Xie juga mendengus dingin, lalu tertawa terbahak-bahak. Baru pada saat inilah pertempuran itu juga menarik perhatian. Cahaya pedang yang mengerikan itu menerobos lapisan pertahanan kedua, dan nafasnya tidak melemah sedikit pun, juga tidak berhenti sedikit pun, di bawah kendali kejahatan, ia menyerang benih teratai. Sabu-sabu, cahaya pisau yang mengerikan menyentuh biji teratai dari teratai keheningan, dan energi api terus meluap kemana-mana, menahan erosi cahaya pisau tersebut. Kemudian, seringai jahat yang sangat mengerikan dalam cahaya pisau itu pun muncul, benar. Meluncurkan serangan dahsyat dengan api di sekitar teratai keheningan. Dor, dor, dor. Di bawah serangan cahaya pedang yang menggila, teratai Nirwana juga berada dalam kondisi tidak berdaya, dan kemudian pada saat berikutnya, ia langsung terpotong menjadi 2 oleh cahaya pedang yang mengerikan. Ini, aku kalah. Banyak kontestan di tanah mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini, dan kengerian kematian memenuhi hati mereka. Susu, ayo kita mati. Yin Xie juga tertawa. Jika pilar spiritual terakhir umat manusia dihancurkan olehnya, begitu pula nasib mereka. Itu belum tentu benar. Xiao Yan mendengus dingin, lalu pupil matanya mengecil, dan gelombang mengerikan langsung memenuhi udara. Tempat di mana fluktuasi yang mengerikan itu merasuki bukanlah Xiao Yan, tetapi teratai keheningan yang terpotong menjadi 2 dalam pusaran berwarna darah. Teratai keheningan, taruh kejahatan. Suara agung itu juga bergema di seluruh langit, dan saat cahaya pedang yang mengerikan membelah teratai pemusnahan menjadi 2, cahaya pedang yang diluncurkan oleh pedang hantu juga menghilang. Namun, saat itu juga, ketika suara Xiao Yan mulai melemah, kecepatan teratai pemusnahan yang tadinya terbelah 2, tiba-tiba bertambah cepat, meraung dan menghantam roh jahat yang ada di dekatnya. Sialan,
Yin Xie pun berteriak dengan marah, dia tidak menyangka Xiao Yan akan bersikap seperti ini. Pada saat ini, aura hitam yang mengerikan muncul dari tubuh teratai yang terbelah dua. Dan ketika Yin Xie yang baru saja tersenyum, sedang memperhatikan aura hitam di teratai keheningan, mata Dai menyusut tajam, dan tubuhnya gemetar, seolah-olah dia sangat ketakutan. Brengsek, aura ki hitam macam apa itu yang membuatku ketakutan? Yin Xie pun dengan cepat menghitung dalam hatinya. Sebelum sempat berpikir, armor kaisar hantu yang menyelimuti tubuhnya memancarkan energi hantu yang sangat kuat dan pekat, berusaha mengepung dirinya sendiri untuk melawan kekuatan teratai keheningan. Tanpa halangan cahaya pedang, saat berikutnya, teratai pemusnahan juga menghantam ki hitam tubuh Ying Sai dari kaisar hantu kembar. Energi hitam itu dipadatkan oleh Ghost Emperor Armor, dan kekuatan pertahanannya sungguh menakjubkan. Xiao Yan di langit juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Ledakan, dentuman, dentuman. Sekalipun terbelah dua, kekuatan Lotus of Silenes tidak akan melemah sedikit pun. Karena Xiao Yan baru saja mengendalikan teratai keheningan, dengan sengaja melemahkan kekuatan pertahanan terluar dari teratai keheningan, agar kaisar hantu kembar mengendurkan kewaspadaan mereka, sehingga dapat melancarkan pukulan yang mematikan. Untungnya, Xiao Yan masih berhasil. Kejahatan ini tidak pernah menyadari tindakan kecil Xiao Yan dari awal hingga akhir. Pada saat ini, Yin Xie Zeng dengan keras kepala menolak teratai ketenangan. Bum bum bum, teratai pemusnahan menghantam pertahanan udara hitam milik iblis, dan bahkan tanpa perlawanan sedikit pun, ia meledak dengan keras. Awan jamur setinggi ratusan kaki. Dan dengan munculnya awan jamur, pusaran berwarna darah yang awalnya tidak bisa dihancurkan langsung hancur oleh suhu tinggi yang mengerikan dan kekuatan penghancur yang dahsyat. Sabu, serangan mengerikan itu terus menyerang roh-roh jahat, tetapi roh-roh jahat itu sangat kuat, dan bahkan Lotus of Destruction tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Hanya saja dengan meledaknya sepenuhnya teratai pemusnahan, energi hitam yang melekat pada teratai pemusnahan juga menghadapi pengumpulan yin dan kejahatan. Bang bang bang, ki hitam yang mengerikan langsung memenuhi pertahanan ki hitam kaisar hantu kembar itu. Ini, kaisar hantu kembar menunjukkan sisi kuatnya saat ini. Bahkan di bawah serangan teratai pemusnahan, dia mampu mengatasinya dengan mudah. Karena dia tidak berani meremehkan kekuatan ini. Namun, meskipun kekuatan ini kuat, akan bodoh jika ingin membunuhnya. Hanya saja ketika ki hitam pada teratai pemusnahan muncul di atas ki hantu pertahanannya, Yin Xie merasakan detak jantung. Kekuatan macam apa ini? Karena Yin Xie tiba-tiba menyadari bahwa ki hantu yang awalnya melindungi teratai keheningan dan menghasilkan ledakan api yang mengerikan, melemah dengan cepat ketika ki hitam menempel padanya. Yin dan kejahatan sudah jelas, begitu energi hantu pertahanan terkikis, lalu menghadapi ledakan yang mengerikan, akhirnya adalah cedera serius atau kematian. Pada saat yang sama, wajah Yin Xie menjadi serius. Brengsek, apa-apaan ini? Yin Xie tidak sempat terkejut, energi hantu yang menyelimuti tubuhnya telah sepenuhnya ditelan oleh energi hitam. Terlebih lagi, setelah ki hitam melahap ki hantu pertahanannya, dia sama sekali tidak berniat mundur. Detik berikutnya, ki hitam itu juga melekat erat pada baju zirah kaisar hantunya. Sabu, energi hitam itu melekat pada zirah kaisar hantu, dan Yin Xie merasa zirah kaisar hantu, yang mampu menahan serangan penuh seorang kaisar Do bintang 8, tampaknya telah kehilangan kekuatannya saat ini, dan itu sama saja dengan zirah biasa. Pakaian tidak ada bedanya. Bum bum bum, tepat ketika Yin Xie sangat terkejut, ledakan mengerikan juga memenuhi udara, dan kemudian dengan bantuan ki hitam, ki hantu pertahanan Yin Xie dan baju zirah kaisar hantu tidak berguna. Ledakan, dentuman, dentuman. Teratai pemusnahan ini baru saja dipadatkan oleh kekuatan Xiao Yan di puncak Kaisar Do bintang 7, jadi meskipun itu adalah roh jahat Kaisar hantu peringkat 8, tanpa pertahanan sedikit pun, jika terkena serangan mengerikan seperti itu secara langsung, maka akhirnya adalah Yin Xie memang pantas menjadi Kaisar hantu. Ketika ia menyadari bahwa gas hitam itu tak boleh diremehkan dan ia tak mampu melawannya, sosoknya bergerak dan ia ingin melarikan diri, tetapi gas hitam itu telah membawanya pergi. Dalam keheningan, roh-roh jahat itu pun bersimbah darah, dan pupil matanya pun dipenuhi ketakutan, dan baru pada saat inilah ia menyadari bahwa gas hitam ini tentu saja adalah jimat pemakan jiwa di antara 12 prajurit jahat di dunia hantu. Bagaimana mungkin manusia memiliki jimat pemakan jiwa? Yin Xie pun berteriak sekeras-kerasnya, namun teriakannya tak terdengar oleh siapapun kecuali Xiao Yan. Bum bum bum, serangan mengerikan itu seperti mengenai target mati, menyerang tubuh kaisar hantu kembar dengan paksa.
Berhasil. Orang-orang di darat juga terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini, dan mereka tidak pernah menyangka Xiao Yan bisa tiba-tiba membalikkan keadaan. Xiao Yan, kau benar-benar berhasil. Yueru juga berkata perlahan, melepaskan jantungnya yang menggantung. Aku tahu anak ini bisa melakukannya, kata Mu Feng sambil tersenyum. Aku benar-benar berhasil, anak ini. Monumen 9 jiwa juga berjalan lamban. Jelas, tak seorang pun menyangka Kaisar Do Bintang 4 mampu memberikan kerusakan berat pada Kaisar Hantu Kembar peringkat 8. Anak ini tidak hanya kuat, tapi juga punya temperamen dan kepekaan yang baik terhadap situasi secara keseluruhan. Dialah yang membuat masalah besar itu. Chang Yu juga tertawa. Dengan kekuatan keduanya, bahkan jika energi dendam dalam tubuh lamban, tidak sulit untuk mengetahui bahwa kejahatan telah menderita serangan mengerikan dari Xiao Yan. Awalnya aku ingin bertindak, tapi aku tidak menyangka anak ini begitu menakutkan. Tidak bisa tinggal, bunuh. Niat membunuh yang mengerikan pun langsung muncul. Kemudian pada saat berikutnya, ruang di sekitar Xiao Yan berputar aneh, lalu sesosok hitam dengan aura yang sangat jahat juga melancarkan serangan ke Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sabu-sabu, sebuah lengan di sosok itu terentang, lalu mengayun ke arah Xiao Yan. Jejak telapak tangan yang mengerikan menyerang Xiao Yan yang melemah. Xiao Yan baru saja pulih, tetapi ia menemukannya. Sebuah serangan mengerikan datang ke arahnya, dan ia hanya ingin membela diri, tetapi kekuatan jiwa dan spiritualnya telah terkuras habis, dan rasa tak berdaya menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan, hati-hati. Sebuah kemarahan genit terdengar, lalu api biru pun langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu pun tidak menyerang Xiao Yan. Aku terkejut oleh api biru ini. Api pun berhenti. Kekuatan jejak telapak tangan yang mengerikan dan nyala api biru juga saling meniadakan, tetapi nyala api biru sebenarnya memiliki jejak yang melekat pada sosok hitam itu, dan tiba-tiba sosok hitam itu harus menyerah membunuh Xiao Yan dan berurusan dengan bagian dalam tubuh nyala api biru itu. Kenapa api biru ini terasa familiar? Raja Naga Emas, yang bersembunyi di cincin Xiao Yan, juga berbisik. Jelas, dia sudah menyadari serangan sosok hitam tadi. Jika bukan karena serangan Mu Yingying, dia pasti akan menghentikannya. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Hati-hati, orang ini sangat kuat. Mu Yingying juga membungkuk bersama harimau suci api surgawi, lalu Mu Yingying menggigit bibirnya dan berkata kepada Xiao Yan. Terima kasih banyak atas apa yang terjadi tadi, kata Xiao Yan lembut, lalu beberapa pil obat muncul di tangannya dan berjalan menuju Mu Yingying. Melihat hal ini, Mu Yingying ingin menolaknya sekarang, tetapi dia menerima sosok hitam di depannya, lalu bibirnya sedikit terbuka dan menelannya. Itu sebenarnya gagal. Biarkan saja, hentikan mereka, aku akan melindungi jiwa Kaisar Hantu, kata sosok hitam itu, dan kemudian di belakangnya, sosok berpakaian hitam juga muncul. Brengsek, pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 7 dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 6. Ekspresi Chang Yu juga menjadi serius. Brengsek.